Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Sukacita merayakan Natal, ribuan umat Kristiani di Kota Mataram antusias mengikuti ibadah misa di gereja. Hunian hotel di kawasan Mandalika, Lombok Tengah terus meningkat memasuki libur Natal dan Tahun Baru. Ketagihan berjudi online, 2 pemuda di Mataram nekat mencuri kabel listrik milik PLN. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengirim puluhan tenaga medis untuk membantu para korban bencana banjir di Provinsi Aceh. Total 32 nakes dan relawan asal NTB dilepas langsung oleh Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal pada Sabtu akhir pekan lalu. Selain mengirim nakes dan obat-obatan, Pemda juga mengirim bantuan dana senilai 3 miliar rupiah yang akan disalurkan ke 3 wilayah terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Setelah menyalurkan seluruh bantuan obat dan barang ke warga korban bencana, nantinya para tim medis akan bertugas membantu kegiatan pelayanan medis di daerah bencana selama 8 hari. Ratusan ton beras diduga oplosan disita Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Lombok Timur di sebuah gudang milik distributor pangan di Kecamatan Sikur. Pengungkapan tersebut berdasarkan masyarakat yang mengeluhkan buruknya kualitas beras SPHP yang mereka beli di pasaran. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti oleh polisi yang akhirnya menemukan gudang yang menjadi lokasi pengoplosan beras. Selain menyita 107 ton beras yang sudah dikemas dalam 650 paket 5 kiloan, polisi juga menyita timbangan dan alat jahit karung sebagai barang bukti. Polisi juga menetapkan pemilik usaha bernama Firman Fitra, 33 tahun, asal Kecamatan Sikur sebagai tersangka pengoplos beras. Bapak Volpp, aparat penegak hukum yang mana sudi mengawal aksi 25 1632 dengan bertentangan. Puluhan honorer lingkup Pemda Lombok Barat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati. Kedatangan para honorer untuk memprotes hasil seleksi administrasi P3K paruh waktu yang tidak meloloskan mereka. Padahal mereka telah mengikuti seluruh tahapan seleksi dengan masa pengabdian hingga belasan tahun. Para honorer yang terdiri dari guru dan tenaga teknis ini mendesak Pemda memberikan solusi yang adil. Mereka juga meminta Pemda agar menjelaskan mekanisme seleksi secara transparan agar tidak menimbulkan prasangka. Ribuan pegawai honorer lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilantik menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu pada Selasa pagi. Pelantikan sebanyak 9.411 P3K paruh waktu dilakukan langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di halaman kantor pemerintah provinsi. Selain terdiri dari pegawai yang produktif, sebagian diantaranya merupakan honorer yang telah berusia 57 tahun dan sebentar lagi akan memasuki masa purna tugas. Pelantikan ribuan tenaga P3K paruh waktu diharapkan akan dapat mengoptimalkan roda birokrasi dan pelayanan publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sterilisasi gereja dilakukan kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat di sejumlah gereja di Kota Mataram menjelang puncak perayaan Natal umat Kristiani. Pengamanan salah satunya dilakukan di Gereja Santa Maria Immaculata. Puluhan tim Gegana Brimob memeriksa seluruh bagian luar dan dalam bangunan gereja.
Selain menggunakan metal detektor, petugas juga mengerahkan anjing pelacak untuk mendeteksi bahan berbahaya. Sterilisasi gereja dilakukan aparat keamanan untuk memberi rasa aman bagi masyarakat yang akan merayakan hari lahir Yesus Kristus atau Misa Natal. Dua pemuda berinisial AP 27 tahun dan HP 19 tahun asal Kecamatan Labu Api, Lombok Barat diringkus oleh unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Ampenan karena diduga mencuri kabel milik perusahaan listrik negara di sejumlah lokasi. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Merembu usai menjual kabel listrik curiannya ke pengepul barang bekas. Dari tangannya, polisi menyita 2 gulungan kabel, sebuah gunting pemotong, dan 1 unit sepeda motor sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan kedua tersangka atas laporan pihak PLN dan juga keterangan seorang pelaku yang telah ditangkap sebelumnya. Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengaku beraksi di sejumlah lokasi, di antaranya di Jalan Lingkar Selatan dan wilayah Kelurahan Jempok. Yang mana ini adalah pengembangan daripada pencurian kabel di Jalan Dr. Sujono, Jalan Lingkar Selatan. Diamankan oleh tim operasional kami, Polsek Ampenan, sebanyak 2 orang. Modusnya gimana? Modusnya pelaku dengan cara memanjat tiang dan memotong kabel. Tersangka mengakui perbuatan yang mencuri kabel untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan modal berjudi online. 2 orang diajak sama temanmu, dikasih upah untuk ngambil kabel. Kamu diupah berapa? Dikasih 100. 100.000. Kamu gunakan untuk apa uang 100.000? Kena judi? Setoran. Judi enggak? Apa? Ya, judi online. Slot. Kena. Narkoba kena. Makan narkoba enggak? Malam itu aja. Kalian itu untuk nyuri kabel itu. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 7 tahun penjara. Awaludin dan Radi Sohi melaporkan dari Kota Mataram. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Daerah hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Listia Widya berterima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.